Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan berbagi ciri-ciri anak berkebutuhan khusus dalam kurung, maksudnya di sini autis. Karena banyak yang bertanya sama saya. Terus yang kedua, saya ingin berbagi supaya apa yang terjadi pada kami para orang tua yang terlambat mengambil keputusan mengeksekusi itu tidak terjadi di teman-teman semua yang pasangan-pasangan muda masih punya anak kecil. Saya ambil contoh tuh dari Rano aja supaya saya lebih mudah mengaplikasikannya bercerita gitu. Ciri pertamanya anak autis tuh, dia terlambat bicara. Kalau 2 tahun 3 tahun tidak ada kosakata, eksekusi. Jangan bilang belum waktunya, jangan. Speech delay itu dibagi dua, Pak. Speech delay murni dia terlambat bicara sama speech delay autis. Nah, masalahnya sekarang dokter tumbuh kembang anak di Indonesia, di tempat saya lah, saya tidak bilang semua, atau psikolog, semua anak autis itu dibilang speech delay. Dia tidak bilang autis, speech delay. Kalau orang yang bodoh seperti saya atau yang lain-lain dan lain-lainnya, itu kan anggap speech delay, lambat bicara. Kita santai karena dibilangnya vonisnya speech delay. Padahal ketika di wawancara, saya baru sadar ketika diwawancara setelah umur sekian tahun ini, baru saya sadar ketika 6 tahun anak saya. Loh, dari umur 3 tahun 4 tahun anak ini sebenarnya udah ketahuan autis. Diajak ngobrol matanya kemana, dia cuek, nggak nengok, dia main sendiri. Harusnya kalau saya sadar waktu itu, saya ambil keputusan, saya ke dokter tumbuh kembang anak. Yang pertama Bapak perhatikan adalah dia sering menyendiri, terus berfantasi, misalnya dia biasa nonton apa, dia seperti itu termasuk bagian dari gejalanya, Pak. Tapi umumnya anak-anak seperti itu. Nah, Bapak perhatikan aja, ini saling terkait masalahnya, Pak. Yang kedua, dia sering mutar badannya, begitu kan dia mutar ya, kayak kalau kita kan pusing, dia nyaman di situ. Kalau dia sudah bisa keluar kosakata, dia meracau, Pak. Wah, ngomong misalnya lagi biasa nonton Upin Ipin, dia akan meracau Upin Ipin. Saya bicara versi itu sudah keluar kosakata. Yang ketiga, komunikasi dua arah tidak jalan. Misalnya saya tanya namanya siapa, dia akan jawab siapa. Bukan, harusnya kalau saya tanya namanya siapa, kalau yang normal misalnya Ramadan kan seperti itu, dia kan belum ada di situ. Dia masih membeu dari apa yang kita tanyakan, dia akan membeu seperti itu. Dan perhatikan tatap matanya itu kosong, tidak setajam kayak kita bicara yang umumnya normal. Keempat, dia nggak takut bahaya, nggak pikir kalau kolam itu dalam menyemplung karena dia suka main. Nggak pikir jalan raya itu bahaya, ada kendaraan, dia karena suka ada banyak ramean, dia jalan gitu. Nggak pikir di situ banyak semut api. Ketika dia pengen, dia main sama semut itu, padahal kakinya Rano untuk pernah digigit semut penuh kakinya, tapi dia main sama semut itu, cuman ngomong sakit dah gitu aja, nggak nangis. Sebetulnya bentol semuanya, ibunya yang ketakutan. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, eksekusi lah, Pak. Jangan ditunda-tunda, segera ke dokter tumbuh kembang anak, jangan terlambat. Karena mengintervensi anak kita di usia 3 tahun ke bawah itu lebih mudah, karena otaknya masih mudah dilatih dibanding kita mengintervensi di umur 6 tahun. Lebih sulit menerimanya, lebih lambat menerimanya. Dan saya akui itu. Jadi apa yang saya sebutkan itu perhatikan. Handphone ini tolong benar, hindari handphone ketika kita sedang fokus ke anak. Kalau dia belum keluar kosakata sama sekali, pijatlah terus bagian sini, rutin tarik. Di video saya di Facebook itu ada, silakan diterapkan.
5 menit aja. Nah kalau dia nggak mau gitu, cari nyamannya dia lagi, baru kita pijat lagi. Pokoknya dicari salahnya dia, jangan paksakan maunya kita, intinya gitu. Maunya dia nyamannya gimana, kita paksa, kita masukkan cara kita, sambil kita selipkan kotak kata-kata, selipkan kata. Dan satu, saya nggak tahu, saya nggak ngeliat anak saya, lihat anak saya ini cepat nangkap. Saya belikan alat bongkar pasang tuh, dia bisa bosan. Umumnya anak autis ini gampang bosan di mana pun. Anu nih, saya buka laptop, mayong, nyocokin gambar, bisa dia. Ya alhamdulillahnya di sana. Dan saya sudah banyak sampel, saya banyak lihat-lihat video-video anak-anak autis yang masuk UGM. Adalah semangat saya sebagai orang tua, mudah-mudahan anak saya bisa, walaupun tidak seperti mereka. Saya cuma tidak berharap banyak, Pak. Yang penting anak ini bisa mandiri dalam segala hal ya, untuknya dia kamar mandi, pakaian. Kalau Rano jujur Pak, nggak bisa saya tidak belikan kemeja, karena dia nggak bisa pakai masang kancing, nggak bisa dia. Jadi kaos saja dia pakai. Karena orangnya gampang, nggak mau, nggak bertahan. Jadi kalau mau masang kancing nggak bisa, itu langsung ngambek dia. Makanya baju dia kaos semua. Jadi itu salah satu contohnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di Facebook saya terbuka, dan kita sharing. Karena ngeri, orang-orang yang punya anak-anak istimewa ini banyak dimanfaatkan orang, ampun. Termasuk kami udah ngerasain. Nanti lah di bagian lain saya upload video tuh. Jadi saya suka ketawa geli kalau ngecerita masa lalu. Ya Allah, sudah diuji sama Allah, makin bikin jauh mau Allah. Jadi kita berbuat yang nggak benar gitu, maksudnya lari ke orang pintar lah, ini itulah. Balik-balik untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini Pak, jangan ikuti maunya kita agar anak ini mau seperti kita, tapi ikuti, cari celahnya dia, baru masukkan metode kita. Pokoknya yakinlah naluri kita sebagai orang tua itu dulu. Saya selalu tanamkan itu ke teman-teman. Yang kedua, berani mengakui anak kita autis. Kadang orang tua tuh nggak mau mengakui anak kita nih, anakku istile. Saya selalu bilang, oh ya sudah, terapi terus. Tapi dari tatapan mata kan nggak bisa dibohongi, dari sikap perilaku kan tuh lihat anak ini autis. Cuma kadang orang tua tidak mau terima anaknya autis. Makanya saya bilang, kalau ada orang tua yang tanya gitu, saya tanya apa sih diagnosa dokter? Speech delay. Kalau anak saya speech delay, terapi lanjutkan. Walaupun kita tahu anak ini autis sebenarnya, cuma kadang kan kita nggak mau bilang gitu, takutnya tersinggung. Ada orang yang terima, ada yang tidak gitu. Kalau level saya sudah di angka terima, tapi saya tetap ikhtiar. Sekian gitu teman-teman, tetap semangat, optimis, yakin sebagai orang tua, naluri insting kita sebagai orang tua lebih hebat dibandingin apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya.